rekan-rekan semua, kami melakukan konferensi pers ini karena setelah mengamati perkembangan penyidikan, kalaupun nanti perkara ini dibawa ke pengadilan, di mana Peggy sebagai tersangka, maka motivasi dan fakta sebenarnya secara keseluruhan dari kasus ini tidak akan terbongkar. Tidak akan terbongkar. Karena sekarang ini kan targetnya hanya satu, Peggy. Sementara misteri kenapa kejadian ini dan kenapa berita acara semua saling bertentangan tidak terbongkar. Apa yang terjadi tidak terbongkar. Ya. Penyidik nanti sama jaksa hanya akan berpatokan kepada hukum acara pidana mobil. Dia akan mengatakan dua alat bukti cukup, Peggy bersalah. Dia akan mengatakan begitu. Akhirnya kasus ini akan menguap dengan sendirinya, akan berakhir di situ. Sementara yang apakah benar Peggy atau tidak akan lagi ditindaklanjuti. Maka kami dari tim Hotman 911 yang sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina berpendapat kasus ini sebaiknya penyidikannya sementara ditunda dulu agar Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari para ahli hukum pidana dari universitas, untuk menyelidiki fakta sebenarnya, dan setelah terkumpul nanti baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan ke kejaksaan dan persidangan. Jadi sekali lagi, kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan. Jangan ada yang nanti yang Kuasa hukum Vina Cirebon, Hotman Paris, mengatakan bahwa pihaknya menolak permintaan ayah Eki. Hotman Paris mengaku sempat menolak permintaan ayah Eki ketika ditunjuk menjadi kuasa hukum keluarga Eki. Penolakan permintaan dari ayah Eki yang diketahui bernama Ibtu Rudiana ini baru terjadi beberapa hari kemarin. Hotman pun mengurai alasan kenapa dia menolak permintaan ayah korban Eki di kasus Vina Cirebon ini. Hotman Paris menceritakan bahwa pihaknya ini curiga dan mempertanyakan perilaku dan sikap ayah Eki. Padahal anak kandung dari Rudiana ini tahun 2016 silam turut menjadi korban tewas bersama Vina. Dia mengaku ketika awal-awal ditunjuk menjadi kuasa hukum Vina, pihaknya langsung berupaya berkomunikasi dengan Rudiana, ayah dari almarhum Eki. Tapi kami tidak ditanggapi apapun, kata Hotman Paris dalam jumpa pers pada Selasa 11 Juni 2024. Namun, lanjut Hotman, setelah sekian waktu, tepatnya sekitar 4 hari yang lalu, pihaknya didatangi oknum polisi. Oknum polisi yang dimaksud ini mengaku sebagai utusan dari Rudiana, ayah kandung Eki. Utusan dari ayah Eki ini mengaku mau menunjuk tim Hotman sebagai kuasa hukumnya. Namun di balik penunjukan itu ada pesan terselubung. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin bahwa pelakunya itu adalah Peggy, terang Hotman Paris. Hotman pun curiga dengan pesan ini. Ditambah pula kenapa ayah dari Egy ini baru beraksi sekarang. Padahal sudah sekian waktu kasus Vina Cirebon ini diperbincangkan banyak pihak. Ada apa ini? Kenapa baru sekarang beraksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum Hotman 911 menolak menjadi kuasa hukum Pak Rudiana karena kami mempertanyakan ada apa, ujar Hotman Paris. Hotman Paris mengatakan bahwa membawa Peggy Setiawan ke pengadilan, entah dia nanti divonis bersalah atau tidak akan mengungkap kejadian sebenarnya di balik kasus-kasus Vina Cirebon. Sebab polisi kini fokus kepada Peggy Setiawan, bukan kepada apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 2016 silam.